"Hai Lun," sapa seorang pria berkaos hitam yang mendatangi mereka tadi. Hai Riko, kok di sini? Sama siapa?" tanya Luna kaget yang ternyata pria itu adalah teman dari kantor cabangnya. "Sama ini nih," sambil menunjuk seseorang di belakangnya. "Hey Dav, udah balik tuh dari Jogja," sapa Luna yang kegirangan melihat wajah David. David terlihat begitu tampan mengenakan kemeja kotak-kotak yang dibuka semua kancingnya dan menggunakan kaos dalam berwarna putih. Mendengar nama David, Jesslyn langsung menoleh. Ternyata benar itu suaminya. "Sama siapa lo? Boleh dong kenalin ke gue," bisik Riko ke Luna. "Oh ini, nih kenalin Jesslyn, dia anaknya Big Boss loh," jelas Luna yang membuat Riko kaget. "Wow, anak Big Boss, takut gue mau ngedeketinnya," ceplos Riko yang didengar oleh David maupun Jesslyn sendiri. "Di kantor lo boleh takut, kalau di sini ya biasa aja ya," ucap Jesslyn sambil membalas jabatan tangan Riko. Riko mulai tertarik dengan Jesslyn. Dilihatnya Jesslyn dari atas sampai bawah. Wajahnya yang cantik, rambut coklatnya yang diurai, terlihat sempurna dengan perpaduan rok jeans pendek dan kaos oversize warna putih. David melirik ke arah rok yang dikenakan Jesslyn dan membatin, "Itu rok kenapa pendek banget ya? Kalau dilihatin cowok-cowok gimana?" Mereka pun kemudian duduk di tempat mereka tadi. Riko dan David ikut bergabung. "Kalian cuma berdua aja?" tanya Riko melihat Luna celingak-celinguk mencari seseorang. "Enggak sih, kita lagi tunggu temen," jawab Luna padat. Perasaan David tiba-tiba tidak enak karena teman yang ditunggu Luna mungkin Cynthia dan Taming. Dia tidak ingin kejadian kemarin terulang lagi. Di samping itu, Jesslyn mencuri-curi pandang ke arah David sejak tadi. Mereka sudah beberapa hari tidak bertemu dan Jesslyn sejujurnya merindukan David. Akhirnya yang mereka tunggu-tunggu datang juga. "Hai girls," sapa Taming bersemangat seperti biasanya. "Wow, siapa ini? Cowok ganteng kesayangan kita semua. Bawa temen juga," celetuk Cynthia tak kalah hebohnya saat melihat David dan Riko. "Gimana kalau kita privat aja?" kata Jesslyn yang berpikir jika di ruangan privat dirinya bisa ada kesempatan ngobrol dengan David. "Ide bagus itu, jadi kita bisa lebih dekat, ya nggak Dav?" goda Tammy sambil mencolek pipi David. David hanya tersenyum tipis, kemudian mereka memesan ruangan privat yang dilengkapi dengan karaoke. Ruangannya lumayan luas untuk mereka berenam. Setelah memesan makanan dan minuman, mereka mulai masuk ke ruangan dan menghidupkan musik dengan volume sedang. David yang duduk pertama. Luna mengikutinya berniat ingin duduk di sebelah David, tapi Jesslyn mendahuluinya. Luna yang tidak curiga sama sekali duduk di samping Jesslyn, diikuti Riko dan Cynthia. Tammy yang terakhir mencari celah bagaimana caranya ia bisa duduk di samping David. Ternyata masih ada sisa sofa di depan David dan segera ia isi. Jesslyn yang melihatnya sedikit jengkel. David juga terlihat tidak nyaman. Bentuk sofa di ruangan privat letter U, jadi bisa saling melihat satu sama lain. Mereka asik berbincang, apalagi Riko. Dia cepat sekali membaur dengan yang lainnya. David dan Jesslyn masih tidak mengobrol. Sampai akhirnya, Jesslyn memberanikan diri mendekatkan tubuhnya pada tubuh David, sudah seolah memberi isyarat. David pun sebenarnya mengerti maksud Jesslyn, tapi dia pura-pura cuek. Merasa tidak ada respon, Jesslyn pun melingkarkan tangannya di pinggang David lewat balik kemeja pria itu, sehingga tidak terlihat oleh yang lain. David pun mulai merespon. Dia melepaskan tangan Jesslyn, yang membuat Jesslyn sudah tampak menyerah. Sudahlah, mungkin David benar-benar marah. Untuk kali ini aku akan ikuti permainan David. Batin Jesslyn bergejolak sambil menahan air matanya. Ia segera berdiri dan pamit dengan Luna ke toilet. Ia keluar dengan raut wajah yang sedikit marah.
Di kamar mandi, dia menangis karena sudah tak kuat menahan kesedihannya atas sikap David. 30 menit kemudian, dia keluar dari bilik salah satu toilet. Ternyata ada Cynthia di sana. Sin, sejak kapan lo di sini? Tanya Jesslyn kaget. Cynthia yang setengah mabuk menjawab sekenanya. Ya dari tadi Jess, mau benerin lipstik gue nih, jawab Cynthia sambil cengengesan. Melihat lipstik Cynthia berantakan, Jesslyn penasaran. Itu lipstik lo kenapa Sin? Abis itu ya lo? Hehe, tahu aja lo, gue nyium David. Jelas Cynthia cengengesan yang membuat Jesslyn langsung buru-buru ke ruangan mereka tadi. Ketika dirinya masuk, dia melihat Tammy yang sudah duduk di pangkuan David. Luna dan Rico pun sedang beradu bibir. Semuanya sudah terlihat mabuk kecuali David. Melihat Jesslyn datang, David malah meladeni Tammy. Di belainya rambut Tammy seolah akan mencium Tammy. Jesslyn yang geram pun menarik Tammy dan menjatuhkannya dari David. Tammy sempoyongan dan jatuh ke lantai dan langsung tidak sadarkan diri karena mabuk. Jesslyn langsung menggantikan Tammy dengan duduk di pangkuan David. Dipegangnya pipi David dan ia menatap tajam mata David. David pun membalas tatapan Jesslyn. Mereka berdua seolah saling bicara. Karena sudah tak tahan melihat David yang begitu menawan malam ini, diciumilah bibir suaminya itu dengan membabi buta seolah meluapkan kerinduannya. Meski David tak membalas, ia tak menghentikan Jesslyn untuk melepaskan David. Jesslyn mulai kehabisan nafas, lalu ia melepaskan bibirnya. Dia menyambar botol minuman yang ada di belakangnya, diminumnya sampai sisa sedikit. David hanya melihat santai semua yang dilakukan istrinya itu. Dia tidak mau terlihat menginginkan Jesslyn. Jesslyn sekarang asik dengan minumannya tanpa beranjak dari pangkuan David. Luna yang melihat tingkah Jesslyn agak curiga. Ada hubungan apa Jesslyn dan David? Tapi kalau melihat dari ekspresi David, dia tidak yakin kalau mereka punya hubungan. Karena wajah David biasa saja, hanya seperti sungkan dengan tindakan Jesslyn. Ya mungkin Jesslyn mabuk jadi begitu, batin Luna. Dav, gue sama Luna pindah tempat dulu ya, kata Rico pamit dengan David, lalu menggandeng Luna keluar ruangan. Oke, nanti yang lainnya gue yang antar pulang, jawab David dan lanjut memperhatikan Jesslyn. Udah yuk pulang, ajak David sambil mencoba menurunkan Jesslyn dari pangkuannya. Jesslyn pun hanya pasrah dibopong oleh David. Sebelum itu, David memesankan taksi untuk Tammy dan Cynthia. Sesampainya di rumah, David merebahkan Jesslyn di kasur dan melepaskan sepatunya. David mengambil air minum dari kulkas dan duduk di meja makan. Tak lama kemudian, Jesslyn yang terbangun cepat-cepat mencari David untuk bicara. Dilihatnya David sedang duduk sambil memainkan HP-nya di ruang makan. Jesslyn langsung berlari dan memeluk David dari belakang sambil menangis. Dav, jangan gini lagi ya. Aku gak bisa kalau kamu kayak gini, pinta Jesslyn yang terbata-bata. Maafin aku ya Jess, sepertinya di sini aku yang gak ngertiin kamu, balas David mulai luluh. Dav, aku yang salah, udah gak ngakuin kamu sebagai suamiku. Bukan maksudku gak menginginkan kamu. Sekarang aku udah benar-benar jatuh cinta sama kamu, jelas Jesslyn yang sudah mulai mau terbuka. David senyum-senyum mendengar pengakuan istrinya itu. Beneran gak udah sayang sama aku? Tanya David sedikit mengejek. Gadis itu hanya membalas dengan mencium pipi David. Tapi Jess, sebenarnya gak apa-apa sih kalau sementara kita rahasiakan dulu pernikahan kita. Aku takut orang-orang bakal ngecap aku masuk ke perusahaan karena nikah sama kamu. Jelas David yang diikuti anggukan Jesslyn. Dalam hatinya, Jesslyn senang karena masih merahasiakan hubungannya dengan David. Dan David sudah tidak marah lagi. Besok kamu balik ke Jogja? Tanya Jesslyn yang mengganti topik pembicaraan.